negara superpower Amerika nyaris dikuasai total. Semua presiden Amerika mau pengen jadi datang ke Israel, soal pemimpin tertinggi di Israel. Di satu kondisi yang sangat tragis sekali. Ya, saya menyampaikan seminar khusus tentang Kabbalah, sekalipun risiko yang saya alami sangat dahsyat. Saya terancam mau dibunuh di setiap tempat. Pernah saya di Jember di satu hotel, ya, hotel apa itu? Ya, Purnama atau ya, Panorama, bukan Purnama mas, Panorama. Ya, saya mau ditembak, tapi oleh kuasa Tuhan tubuh saya ini seperti dialik, ditutup, dan orang yang menembak itu seperti terbuyung-buyung jatuh, menimpa pintu kamar. Di dalam kamar sekelompok anak muda sedang mabuk-mabuk. Kalau betul goblok, marah, nyaris terjadi baku hantam di situ. Saya ditolong Tuhan. Ya, peristiwa itu saya buat share senyap-senyap, saya tidak lapor ke siapa-siapa nanti bikin ribut. Yang penting saya bisa atasi. Karena saya menyampaikan seminar tentang Kabbalah 1 minggu penuh. Dihadiri para hamba Tuhan. So, mereka terbuka mata hatinya, mengerti. Nah saudara, jadi harusnya yang mahir tentang kerajaan surga itu Israel, yang mahir tentang pembangunan tubuh Kristus Israel, tetapi itu diambil dan diberikan pada satu bangsa. Bangsa itu adalah bangsa Indonesia yang punya tugas nantinya menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan Israel. Tubuh Kristus yang esa itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, bangsa kafir non Israel, bangsa kafir yang nantinya masuk ke satu tubuh Kristus. Puncaknya lewat kegerakan kuda putih mereka akan menjangkau Israel masuk tubuh Kristus. Jadi Israel itu sasaran terakhir yang harus digendong, ditanggung, dipikul, diselamatkan masuk kesatuan. Seperti Roma 11, zaitun liar dan zaitun asli itu harus menjadi satu batang pohon. Yesus menjadi pokoknya. Roma 11 ayat 25, jika jumlah bilangan bangsa kafir, bangsa lain sudah genap, maka tiba saatnya Allah memperhatikan Israel oleh karena janji Allah kepada Abraham. Tertulis dalam Roma pasal 11. Akhirnya kafir dan Israel menyatu dalam satu tubuh Kristus. Saudaraku, itu ada dalam skema kitab Wahyu, semuanya ada tertulis di sana. Jadi sekarang kalau bangsa Indonesia itu terpilih untuk menggendong, menanggung, memikul, ya, bahkan menyelamatkan nomor satu sesama bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah mengenal pengajaran kitab Wahyu, punya tanggung jawab merukunkan siapapun hamba Tuhan dari sekte apapun. Yang penting mereka percaya firman Allah. Amin. Sumber pengajarannya Alkitab. Masalah nanti mengolahnya bagaimana itu urusan tubuh Kristus, sama seperti tubuh kita ini. Coba tanyakan tentang tubuh Kristus Unity. Saudaraku, sama seperti tubuh kita ini. Sumber makanannya satu piring nasi. Amin. Di situ ada ayam, ada ikan lele, pecel lele, ada ikan kakap, tambah telur, ya loh, daging kambing, daging babi, paling kecil daging semut. Yang karena diberkati makannya serba apa? Komplit, ya loh. Satu piring dong. Apa sih satu cetek? Satu piring, lep, dimakan, masuk dalam tubuh. Di dalam tubuh yang menerima makanan sumbernya satu, masing-masing mengolah. Ketika masuk ke mulut, ada kerjasama yang bagus. Gigi yang sangat berbeda mengunyah gigi seri, coklat kepala ini, krim-krim enak, lempar ke samping, gigi geraham, ditumbuk, seger. Yang lidah bergoyang, geser ke tengah, lembut, cepet tarik, tenggorokan nyantol, mancing, tarik, turun ke lambung. Dari lambung kasih getah lambung, itulah jadi bubur,
semuanya campur aduk. Ada sambal kepiting, ya, kurang nila, pader cendol, wis. Betul tidak? Prosesnya seperti itu. Dari lambung halus kirim ke dua genung, usus 12 jari. Di situ pankreas kirimkan insulin, curut insulin. Ya, insulin ini mengubah glukosa menjadi kalori. Hati memproduksi hormon namanya empedu, ditampung di kantong kecil namanya kantong empedu. Dari situ hormon empedu disuntikkan ke dua diri. Ada empedu, ada insulin. Empedu ini memecahkan titik lemak-lemak, diurai. LDL itu diurai, semua menjadi kalori. Setelah halus, kirim ke usus berikutnya, usus halus. Dari usus halus, jodot usus halus itu disap, makan itu disap. Terus campur aduk, kates, semongko, cikuan, macam-macam makanan disalurkan ke tubuh sesuai kebutuhan masing-masing. Amin. Tidak salah. Gigi misalkan mendapat saluran kalsium, zat pigmen, ya sehingga giginya hitam. Kenapa salah? Pigmennya ke rambut, ke kulit. Giginya dapat pigmen, iya dong. Betul tidak? Kulit perlu kolagen supaya kulitnya tetap kenceng, anti aging, anti wrinkle. Amin. Anti wrinkle bukan anti wrinkle. Artinya anti kerut, tidak berkerut, ya, tidak apa namanya, ya, kulitnya seperti kulit bayi. Bayinya dinosaurus. perlu sayur-sayuran banyak dan vitamin C, perlu kolagen. Kolagen kirim di sini, gitu, kirim di sini. Kalsium kalau terlalu banyak bahaya untuk ginjal. Ya, nanti mengendap jadi kapur, kecampur garam, kecampur lemak, jadi batu ginjal. Resistin. Kalau tidak dipecahkan, nanti gagal ginjal. Untung ada Raja Salomo. Datang sama Salomo kan, kena ginjal batu, pengen keluar. Gaweyo jangan godong kelor. Asam urat tinggi 138. Meh sekarang. Nah, asam urat itu paling tinggi kan 6, 7 itu sudah panik berat. Ya dong, urin asid bahasa Indonesia, asam urat. Begitu minum, asam urat itu terjadi karena ginjal yang disfungsi. Nah, makan sayur apa namanya? Godong kelor. Pagi sore, oh ginjal sehat. Dalam nama Yesus saja tidak sampai 10 hari asam urat dari 13,8 turun menjadi 3,5. Amin. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita SPP godong kelor. Ini batu-batu karang di dalam ginjal hancur. Boleh coba. Ada sini yang sakit ginjal? Ada, saya tahu ada. Ya, praktekkan kalau sudah percaya dalam nama Yesus. Amin. Godong kelor itu berkat Tuhan atau berkat setan? Berkat Tuhan atau berkat setan? Oh, berkat Tuhan. Malah orang Jawa Timur gue musim setan. Kena santet gebuk godong kelor. Sampai lumpuh gebuk godong kelor. Pendeta setelah ginjal makan godong kelor. Saya itu menjadi menu saya di setiap pagi. Bukan saya sakit ginjal, tidak, untuk menjaga. Karena orang itu semakin tua harus sehat. Kita harus sehat, hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Kita harus hidup sampai Tuhan datang. Nah, saudara, ini. Jadi kepala itu Tuhan Yesus. Kalau Yesus posisinya kepala gereja, surat Efesus menuliskan berulang kali, surat Korintus menuliskan berulang kali, Yesus kepala gereja. Tubuhnya ini adalah gerejanya. Tubuhnya itu gerejanya. Ini ayat-ayatnya ada semua. Kalau sudah memerlukan ini, sudah nanti bisa minta ke sekretariat, minta kopinya tadi, gambar itu boleh, ya, pesan ke sekretariat, ke Bulis itu sekretaris dari panitia ini, ya. Nah, saudara, ini tubuh Kristus ini seperti ini, gambarnya adalah tubuh manusia kita ini.
memiliki 14 sistem yang berbeda satu sama lain. Sistem kerangka, tulang-tulang, kalau saudara hitung, tulang itu dari telapak kaki sampai tulang tengkorak itu jumlahnya 206. Kok ngerti? Pak Paulus kok ngerti? Orang percaya itu kan balu. Kalau nggak percaya, oke, silakan hitung. Ya tentunya saya belajar. Ya toh? Kemudian ada sistem peredaran darah. Setiap sistem itu punya organ. Organ terdiri dari berbagai jaringan. Jaringan terbentuk oleh sel-sel yang jumlahnya miliaran. Anggota tubuh Kristus 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan banyak anggotanya tapi satu tuh beda kabeh. 5 wena yang sing padha. Ayo mengatakan apa? Jempol, kondom, jari tengah, sesat gue. Itu jari tengah bilang, cilik, sesat gue. Dia akan marah. Kamu nggak ada saya, upil kebak. Kalau ada saya, habis. Rana aku gue curut muntek, butet gue. Apa mau ambil curut pakai jempol? Pakai ini. Iya toh? Ngelaras, ngeresmi kuping. Ini satu sama lain berbeda, tapi tidak harus konflik. Akhirnya tidak usah saling menghakimi sesat kamu. Aku kok bentuk ekonomi kayak sesat. Kenapa nggak mengenal tubuhnya sendiri? Ya no, nggak ada yang sesat. Ini bekerja sama. Ada komunikasi sama. Sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem uriner. Untuk calon kemih ya, ada sistem limfosit, sistem endokrin ya, ada sistem syaraf sentralnya otak. Pada kata ada 14 sistem dalam tubuh manusia. Setiap sistem terdiri dari berbagai jaringan, coba ya. Setiap sistem terdiri dari berbagai jaringan. Sistem darah sama pernapasan beda. Sistem darah memiliki organ namanya jantung, memiliki jaringan-jaringan. Ya, jaringan ikat, jaringan di darah merah, darah putih, memiliki sel. Setiap darahnya, sel darah merah jumlahnya miliaran. Sistem pernapasan punya organ namanya paru, punya jaringan-jaringan, punya sel-sel yang banyak sekali. Sistem pencernaan juga begitu, dari mulut sampai mana? Sampai mana? Anus, dari mulut sampai anus. Ini satu kesatuan. Ini sistem pencernaan, termasuk lidah, gigi, lambe. Orang makan, kalau orang lambe bisa orang? Bisa. Masih harus dibuat sih delok terus. Cucu pite. Iya lah, bibir penting, lidah penting, tenggorokan, lambung, dua denum, ya, usus 12 jari, usus halus, kemudian usus besar, umbe cacing. Antara usus halus dan usus besar ada cengkokan sini, suntir, namanya usus diciptakan Allah. Ini ada gunanya, ada gunanya. Usus besar melingkar, kemudian ke rektum. Rektum itu tempatnya peluru ini mau diluncurkan, tapi belum meluncur. Namanya rektum. Ya, kalau udah meluncur lewat pintu namanya anus. Dari mulut, ibarat dari Sabang sampai Merauke, dari mulut sampai ke anus, semuanya serba betul tidak? Gigi saja penuh perbedaan. Saya di Papua pernah tanya, gigi saudara berapa? Dijawab seorang hamba Tuhan, 74. Saya bilang, termasuk spesies bajul ini. Apa? Ya betul. Wah, 74. Saya bilang gigi manusia itu 38. 32, 16 di atas, 16 di bawah. Bentuknya sama enggak? Beda. Sesat enggak? Karena enggak sama. Tidak. Gigi sama
tidak? Sama tidak? Gigi tulang, lidah tak berulang, tapi mampu komunikasi. Nek mangan ilat kecakot-cakot berarti sedang ada konflik. Seketan, makanya kecakot terus. Karena mau Jawa, wah ilat kok bolak-balik kecakot apa itu berkat ya. Iya, itu berkat nih dijotos wong. Nah, yang jelas itu ada konflik. Kenapa begitu? Mungkin pipi ini sedang mengalami iritasi, sedang bengkak. Karena bengkak yang mendorong posisi makanan ke tengah, sehingga kadang-kadang lidah terjepit. Kalau ada komplikasi orang cepat mati sudah, kecuali mujizat Tuhan terjadi. Jadi walaupun berbeda, yang paling dahsyat adalah di antara semua organ jaringan sel tubuh yang berbeda itu, mereka mampu berkomunikasi, mereka mampu berintegrasi, tapi tidak melebur. Kalau melebur itu podo kabeh. Gerejone GKT, kuwi KPKP. Kamu fellowship harus masuk GKT. Wah, itu bukan tubuh Kristus, tubuh GK. Bukan mempelai Tuhan itu. Apapun dari manapun sudah tetap pada posisi, tetap pada denominasi, tetap pada organisasi. Amin. Amin. Kesatuan kita itu diikat oleh firman dan Roh Kudus, diikat oleh tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus, darah Yesus, perjamuan suci. Terikat oleh pengajaran kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu Alkitab dari Kejadian sampai Matius, Injil Matius sampai Wahyu. 66 kitab itu Wahyu Makanya pengajaran yang saya sampaikan pengajaran kitab Wahyu. Terus saya berkata, pengajaran kitab Wahyu sesat. Ya sudah, sama dengan menghakimi Alkitab. Pada mula pertama adalah firman bersama Allah, dan firman itu adalah sama saja mengatakan Allah sesat. Ini kitab Wahyu. Jadi sekalipun berbeda, semuanya harus mampu bekerja menjalankan fungsinya untuk bertahan hidup. Ya, ini loh. Ya, dan yang tarik terbesar dalam organisme adalah terletak pada cara berbagai bagian ini berhubungan atau berkomunikasi, berintegrasi, bersatu padu sekalipun sangat berbeda. Itu tubuh Kristus. Amin. Amin. Masing-masing dengan pasak sengkangnya. Istilah tabernakel, papan jentang itu bisa rapat. Karena masing-masing papan punya pasak dan sengkang. Kalau sudah belajar tabernakel, pasak itu kelebihan, sengkang itu kekurangan. Walaupun kelebihannya supaya tidak menjadikan sombong, disalut emas. Emas itu sifat ilahi. Sengkangnya, kekurangannya, lubang kurus, supaya kelemahan tidak dodro, disalut emas, sifat ilahi. Sehingga dengan kelebihan dan kekurangan kita bisa saling memberi faedah. Amin. Bisa saling memberi arti. Ini tubuh Kristus yang menjadi sasaran pelayanan kita pada akhir zaman sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Itu rancangan Tuhan yang akan dikerjakan Tuhan pada akhir zaman. Gendong, menanggung, memikul, menyelamatkan Israel, itu sama dengan membangun tubuh Kristus. Nah, untuk membangun tubuh Kristus ini diperlukan hierarki atau struktur organisme tubuh Kristus adalah kumpulan para hamba Tuhan, para penatua, imam-imam yang terpilih dari antara umat pilihan, ya, terpilih dari antara umat pilihan untuk menjadi pelaksana keputusan Allah. Nah ini, kalau sudah menginginkan ini ada semuanya ya. Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sedangkan hierarki utama ini ibarat anggota tubuh adalah alat vital. Sedangkan hierarki umum ini adalah anggota tubuh yang lain. Bukan berarti tidak penting, semua penting. Tapi setiap tubuh itu menempati posisinya sesuai dengan fungsi jabatan dan kemuliaannya. Amin. Semua punya kemuliaan, tapi yang diisi anggota khusus ini, hierarki inti. Dan inti organisme tubuh Kristus ini 568 personil. Malaikat Garuda, malaikat Sancurah ini dari Indonesia.
mengingat waktunya saat kedatangan Tuhan Yesus pertengahan tahun 2029, kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Kalau saya mengatakan pertengahan tahun 2029, saya memiliki 18 argumen yang sumbernya Alkitab. Bahkan saya punya referensi saya dari Al-Quran. Surat Al-Maidah yang mengatakan, yang menunjang apa yang saya ungkapkan kepada saudara sesuai perintah Tuhan, bahwa Tuhan akan datang pada pertengahan tahun 2029. Mengingat saat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, 17 tahun 5 bulan lagi, saya yakin tokoh ini sudah ada. Amin? 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 Pasti sudah ada. Oleh sebab itu, setiap kali saya ketemu saudara, saya melirik saudara, saya melihat dari telapak kaki sampai ujung rambut. Seraya saya bertanya, Tuhan, inikah toko arti fasilitas yang kau nanti akan pasang di sini? Atau dari sini 7 malaikat sidang, bahasanya kita paham, 7 gembala sidang ini bahasanya Nabi Mika, 7 guru ini bahasanya Rasul Yohanes, kalau kita paham. Ini 4 dari Indonesia, Alkitab yang tuliskan, 3 dari luar negeri, 1 dari Eropa, saya tidak mau mendetail menyebutkan negara mana, 1 dari Amerika mana, Kanada kah, USA atau Amerika Latin, saya juga tidak mau sebutkan. Belum saatnya nanti kalau mereka datang dengan konferensi berita kita internasional, skala internasional. Kalau tidak tahun 2014, 2015, mereka pasti akan bertemu dengan saudara. Amin? Amin? Jadi konferensi yang akan kita selenggarakan itu tahap pertama skala nasional, dari Sabang sampai Merauke, dari Paman sampai Miangas, paling utara pulau di Indonesia, kita akan undang. Langkah selanjutnya konferensi berita kita Wahyu internasional skala region Asia Pasifik, semua negara-negara Jepang, Korea, China, Vietnam, Thailand, Turki, ya, Arab, kita akan undang. Sama negara-negara di Pulau Pasifik, di Lautan Pasifik, kita akan undang. Kita berharap sekitar 10.000 hamba Tuhan nanti. Konferensi itu akan diselenggarakan di Jogja sini. Dan nanti puncaknya konferensi berita kita internasional, skala internasional, dari berbagai suku bahasa kaum bangsa di muka bumi. Kita akan undang sesuai petunjuk Tuhan. Bisa 15.000 hamba Tuhan, bisa lebih. Sudah siap menyambut mereka? Siap menjadi panitia? Siap? Bahasanya bahasa apa nanti? Bahasanya di sini banyak para interpreter, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Perancis ada di sini, yang bahasa Jerman, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, akeh banget. Ya, bahasa Jawa itu susah loh saudara. Kosakata perbendaharaan banyak sekali. Masalahku 70 tuan tua itu, 42 dari Indonesia, 490 penghulu ini, 294 dari Indonesia. Total dari Indonesia 341, dari luar negeri 227. Kalau dibuat perbandingan dari 568, Indonesia 60%, luar negeri 40%. Kenapa begitu? Ada alasannya. Apa yang saya tuliskan ini bukan hal baru yang sekarang ada, ini dulu sudah ada. Zaman Musa ini sudah ada. Dulu Musa 70 tuan-tua, Miriam, Harun, Hur, Kaleb, Yosua, bisa lihat Aholiab 7 ditambah 70 tuan-tua, penghulu 10.000, penghulu 1.000, penghulu 100, penghulu 50. Para penghulu ada, semuanya sudah ada. Zaman Tuhan Yesus, zaman gereja mula-mula, dulu juga ada angka-angka ini. 12 murid diwakili 1 Petrus menjadi bapak gereja. Kemudian ada 7 pembela sidang yang diangkat oleh para rasul,
Ada 70 murid-murid yang pernah diangkat oleh Yesus. Ada penghulu-penghulu ketika Tuhan Yesus membagi roti untuk 5.000 orang, 4.000 orang, berkumpul satu kelompok, 51 kelompok, 100. Setiap kelompok ada penghulunya yang mewakili. Sehingga pasamuan atau jemaat di padang belantara itu tertib. Ini semua sudah ada. Ini bukan hal baru. Rasulku, kembali kepada Matius 21:43, bahwasanya kerajaan surga akan diambil dari kamu dan diberikan pada satu bangsa. Satu bangsa itu adalah bangsa Indonesia. Mari dibaca. Ya, Yesaya, kita lanjutkan 46 ayat yang ke-10. Kalau Tuhan katakan, aku akan menggendong kamu, menanggung kamu, memikul dan menyelamatkan kamu, maka dibaca ini ayat yang ke-10 dan 11, ya. Yang memberitakan dari mulanya hal yang kemudian Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi mempersatukan gereja-gereja bangsa kafir di muka bumi. Puncaknya menjangkau Israel, digendong, ditanggung, dipikul, diselamatkan masuk tubuh Kristus yang esa. Itu keputusan Allah yang akan dilaksanakan pada akhir zaman. Terus ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Kalau ada disebut from this, the man that execute my counsel, dikatakan dalam bahasa Inggris, execute my counsel, menjadi pelaksana keputusan Allah from a far country. Ya, kalau dalam bahasa Hebrew, ya, kara misra ahit eret merkal. Ya, kara misra ahit eret merkal, yang artinya tukal out the east atau sun rising of the sun. Ya, ahit itu artinya a hot birds of prey atau revenue spread. Kalau dalam bahasa Jawa, ya, bird of prey tadi bahasa Jawanya manuk garuda. LAI tahun 61. Ingsun nimbali manuk garuda. The earth, ya, mereka itu from a far country, dari ujung bumi, negara yang sangat jauh, arah matahari terbit, dipanggil seekor burung garuda, burung buas, yang akan menjadi pelaksana keputusan Allah untuk puncaknya nanti selain mengajak, mengikat, mempersatukan gereja-gereja bangsa kafir menjadi satu tubuh Kristus, rukun bergandengan, sekalipun berbeda suku bahasa, berbeda organisasi gereja, tetapi menyatu. Dan puncaknya menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan Israel masuk satu tubuh dengan bangsa kafir. Untuk itu Tuhan memilih satu negara, Indonesia. Amin. Berlambang burung garuda. Oh, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita memahami perkara ini, kita berkaca, siapa ini Tuhan? Siapa kita ini? Maka Tuhan memilih. Selama ini karena tradisi feodalisme, orang Indonesia itu kalau dikhotbahi hamba Tuhan pribumi, pendeta dari pribumi bangsa Indonesia, kurang tertarik. Betul tidak? Tapi kalau yang KKR, motornya shimmer, rambutnya pirang, katanya orang zaman dulu ada. Motornya shimmer itu artinya matanya apa? Shimmer itu apa? Motor londo itu. Orang Jawa kan bahasanya motor shimmer, kulit rambut pirang, kulit bule, kurbah, celat-celat sidik. Ben wong Jawa ora ngerti, guyang-guyu cekakan teko kabeh berbrutu. Betul tidak?
Saya dulu pernah menjadi penerjemah ya, seorang hamba Tuhan namanya Cecil Askin. Cecil Askin dari Australia. Dia suka desa-desa. Khotbah dia tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Suruh ngantarkan saya ke Praji Mantoro Wonogi. Praji Mantoro masih menek gunung. Aduh, tobat saya. Orang Londo melakukannya cepet banget, langkah ombol, saya kedidir. Udah itu khotbah bahasa Inggris, suruh menerjemahkan bahasa Jawa. Saking aneh, kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mungkin masih nggak masalah, tapi dari bahasa Inggris ke bahasa Jawa, karena ratu tuti saya khotbah dewi. Betul nih, saya khotbah sendiri. Wah, cepat sudah tertawa, itu tertawa ikut tertawa semua, saya buat lucu semua tertawa. Saya sudah, waduh sukses ya, sukses. Bisa minta Tuhan. Orang Jawa itu memang kalau ada gaya melondong-londongan, rodok celat-celat sedikit, tapi nanti akan ada saatnya terbalik. Mereka akan datang dan duduk diam mendengar firman. Amin. Amin. Saudara berkhotbah, saudara yang terpilih dari antara umat pilihan, yang namamu masuk hierarki, saudara nanti semuanya akan melayani. Amin. Saudara kita saat ini berjuang untuk masuk hierarki ini. Siapapun saudara-saudara bergumul, berjuang, entahkah saudara pada posisi di sini paling bawah ini, asal menjadi anggota tubuh Kristus, hidup sampai Tuhan datang, selamat sempurna. Amin. Apalagi kalau sudah mendekati posisi sini, waduh, luar biasa. Dan nanti di sisi saya mau bagi jaket, saudara mau? Betul, kalau saya memang dilantik di sini nanti, suruh bawakan sandal jepit, saudara, saya mau saya. Udah naik pesawat, gotas kresek, ikuti saudara. Siap bos. Amin. Amin. Betul, saya bernasar ini. Kalau ada di antara saya terpilih menjadi tokoh ini, saya siap melayani saudara. Saya katakan dalam nama Yesus, semua aset, berkat, kekayaan yang saya terima, saya persembahkan. Amin. Saya persembahkan. Saya diberkati karena pengajaran kita baru. Saya mau mulai pelan dari nol. Tanyakan Pak David Samudi kalau nggak percaya. Pak Singga itu saya kenal lama. Banyak hamba Tuhan di sini dari kabar mempelai yang tahu. Saya dulu fellowship ke Solo itu naik bis. Itu tahun 80 saya ini mau pulang. Bisa sudah banyak hamba Tuhan. Saya kalau catatannya saya gebok-gebok. Saya catatannya nanti. Karena sejak zaman dulu sampai sekarang ya masih begitu. Waktu saya sentuh catatan di meja makan, saya kan di rumahnya Pak Gideon siapa itu? Ya, saya sentuh catatannya, bro. Saya boleh pinjam catatan? Tak boleh. Darah Yesus. Tak bisa. Tak bisa ini. Tak bisa apa, bro? Kamu nggak tahu tak bisa? Belum tahu. Saya tak bisa ini wong kakean mangan kubis. Karena saya belum tahu, jujur saja. Saya agak marah orang itu coklat sekali. Kamu kapan datang? Ya saya baru ikut 3 kali ini. Waduh, kamu masih lama, kamu masih halaman rumput kamu. Kalau belum sampai di mana? Saya ini hampir mendekati tirai. Saya makin bingung, mumet ini. Tirai itu apa? Saya tidak tahu. Saya mau pengajar, jadi kan tidak ngerti. Murni teologi, tidak ngerti saya teologi, jadi saya tidak tahu tirai itu apa. Ini pegang catatan, bayar harga. Kamu tidak boleh pegang kritisan itu namanya. Salah kehabisan. Kamu harus bayar harga. Datang fellowship yang rajin. Satu saat saya ketemu dia, saya iring-iringan pakai mobil 15. Dia masih pakai motor Honda 70. Saya ingat, bro, tak bisa bro. Betul. Saya ingat betul itu bantuan tuh kalau nggak salah dari Purwodadi. Iya betul saya. Betul. Betul akhir zaman ya, bantuan akhir zaman. Saya tidak enak karena itu saya bertekad. Apapun yang terjadi, fellowship saya harus datang.
Saya harus punya catat sambung. Supaya nanti kalau ada orang situ, hei, tak bisa, tak boleh. Saya ikut fellowship. Dan saya kenal sama almarhum Pak Indiono. Saya ke Surabaya. Saya diterima, aktif. Saya banyak teman-teman saya bawa ke Surabaya. Dari Semarang, dari Boyolali, dari Solo, dari Blora. Saya ajak ke Surabaya. Gak pernah absen sampai beliau dipanggil Tuhan. Kemana saya beliau pergi, saya mendampingi. Satu pesawat saya mendampingi dengan beliau. Kemudian saya menerima pewahyuan tahun 87, saya sampaikan kepada beliau pada saat doa puasa di Pacet. Dan beliau katakan, proses salib akan menghibitkan. Kamu harus membuktikan kalau itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, kekal dan berkembang. Dan karena pengajaran firman Allah itu saya diberkati. Maka tadi saya katakan, kalau tokoh itu muncul, siapapun, saya rasa berkat kekayaan saya miliki, saya persembahkan. Saya persembahkan. Saya diberkati. Saya punya rumah di belakang. Saya punya kebun buah naga 4 hektar di belakang. Sekarang saya sedang membangun satu perkebunan baru 50 hektar di sebelah baratnya belakang. Saya merencanakan 100 hektar. Tahap pertama 50 hektar selesai, kemudian 100 hektar, kemudian peternakan sapi. Dan saya sudah berunding dengan semua kepala desa di Kecamatan Mombol, Purworejo itu. Nanti sungai itu akan saya sewa, semuanya akan saya jadikan wisata air. Sebagian saya pakai untuk tambak bandeng, tambak udang dan lain-lain. Dari buah naga saja saya sudah diberkati. 1 batang buah naga itu hasilnya 1 bulan tidak kurang 1,5 juta 1 tahunnya. Kalau 1 hektar 2.000 tiang, 1 tahunnya sudah 3M 1 hektar. Kalau saya menanam 30 hektar saja sudah bisa hitung. Berkat saya cukupkan. Makanya nasara saya ini sudah catat, sudah saksinya. Kalau tokoh ini mana tadi? Ini kebun buah naga ya. Nah, ini kebun buah naga yang sedang ditanam pancangnya ya, pembuatan. Jadi sejauh mata memandang sampai batas Cakrawala itu, sepanjang pinggir pantai itu tanah yang Tuhan anugerahkan pada saya lewat pengajaran kita pagi. Amin. Saudara boleh ke sana, boleh nginep di belakang. 1 minggu boleh, 2 minggu boleh, 3 bulan boleh, 1 tahun juga boleh. Kalau perlu masuk STT sekali 3 tahun. Amin. Amin. Ya, saudara boleh mendaftarkan di STT asal sudah lulusan SMU. Yang belum lulus SMU nanti saya sekolahkan sampai lulus SMU-nya baru masuk STT. Gratis program S1, S2 intensif. Sudah tidak harus susah-susah dibiayai lahannya seperti ini. Ini dalam sini telaga, rawa, payung. Ini sebelah sini laut selatan. Ini jalan ya. Nah, sejauh mata memandang. Ini saya tanami buah naga. Sekarang sudah mulai tertancap tiap-tiap buahnya. Tadi saya katakan, saya persembahkan. Saat ini sudah saya rasakan. Saya rasakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan. Tidak ada yang mengikat saya. Saya tidak diikat oleh apapun. Makan, minum, waduh, saya cukup. Saya punya rumah makan besar. Rumah makan besar di pinggir laut. Ikan saya punya tambak. Lele kah, gurame kah, ikan aneh, ikan keting, ikan ada. Laguna saya itu penuh ikan. Betul, saya tidak kurang diberkati Tuhan. Amin. Karena pengajaran kita wahyu yang saya terima. Karena pembangunan tubuh Kristus. Maka saya katakan kalau ada di antara saudara muncul sebagai tokoh-tokoh anti fasilitas garis keras dan budak roh di pembantu, ini adalah budak roh, ini tokoh anti fasilitas. Predikat itu perlu. Sebab saya yakin setiap pribadi yang masuk sini cepat atau lambat sudah pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Supaya saya sudah diberkati, saya ingat bahwa saya tokoh anti fasilitas boleh punya tapi tidak boleh terikat. Amin. Kalau terikat nanti jadi pelit, kalau terikat jadi medit, kalau terikat jadi serakah, kalau terikat nanti tidak ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Gak ingat. Karena saya tidak terikat, maka saya bebas memberikan, saya bebas melayani, saya bebas. Saya kenal masyarakat di sana, simbol-simbol di pasar, mereka nangis berlari-lari.
Romo, apa betul ini Romo Paulus? Betul. Romo, saya yang beberapa minggu lalu dinasihati Romo waktu konsultasi lagi, saya sakit stroke yang nggak bisa ngomong itu Romo. Sekarang saya sudah bisa jualan lagi di pasar Romo. Saya sudah sembuh, betul Pak Son? Ibu itu nangis sekarang sudah bisa berjalan Romo. Saya sudah cepat sekali jalannya. Karena stroke tadi. Stroke. Banyak di pasar. Ibu-ibu membawa jualan. Romo, nyuwun berkah Romo, supaya ini dibeli di pondok. Aduh, saya bilang sama istri saya, sudah diambil saja. Jadi tidak perlu, tapi sudah diambil. Berapa harga? Oh, rasa susu. Kalau saya terikat, oh enggak mau. Susu 75 orang susu. Bayangkan, wah itu harganya cuma selama susu 75 orang rasa susu. Nah, kalau terikat harta, orang kau susu, entek kayak bundas kayak. Karena saya tidak terikat ya sudah, dipendek. Akhirnya semua orang di pasar itu kenal Romo semuanya di pura-pura asal di mana sampai dalam Purworejo itu banyak. Saya mencintai Tuhan, saya mencintai sesama, saya mencintai tubuh Kristus. Justru saya merelakan, saya merindukan saudara masuk di hari ini. Apakah salah satu dari 7 malaikat sidang ini? Kalau sudah masuk di sini dalam sistem ini, saya siap membimbing saudara, menempa, mendidik, mengajar, membacakan sesuai hikmat makrimat yang Tuhan berikan. Saya bisa mendidik saudara, untuk bermain-main dengan air. Sudah berjalan di atas air tidak akan tenggelam. Sudah di tengah-tengah api tidak akan terbakar. Saya sudah membuktikan di hadapan ratusan hamba Tuhan. Sudah bisa memanggil harimau yang paling ganas di tengah hutan dengan siulan saudara atau dengan cukup tiup seruling. Harimau itu datang dan dia akan berkata menyapa, selamat malam Romo. Lama tidak jumpa. Ada dawuh apa Romo nimbali saya? Itu loh hamba Tuhan sudah puasa, melek, ngebleng, orang makan orang ubi 16 dino, 10 dino tulung dijogo diamat-awati. Harimau itu manut. Setiap malam harimau itu jalan-jalan. Ibu-ibu melihat, bapak-bapak melihat, mereka berjalan sama saya tidak apa-apa. Ada seorang ibu di sini tungguin anaknya 2. Berdoa ditungguin, tidak ada yang luka. Itu hutan lebat, alas, Purwo, belambangan juga. Binatang apa saja di sana. Nggak ada satupun hamba Tuhan yang lecet. Nggak ada satupun yang dicopot kewan ganas. Kecuali nyamuk. Kalau nyamuk itu kan relatif, nyamuk mau diapakan? Memang nyamuk makannya gede. Betul Pak Is? Kalau nyamuk itu dibunuh. Pak Isman Doko ini pertapa 20 tahun di sana di alas Purwo. Dia saya disambut dengan ilmunya dan dia menyadari bahwa kekuatan Yesus luar biasa. Dia mengatakan saya ingin jadi. Amin. Ini style Banyuwangi, Genteng. Sekarang belajar di sini, ada di tengah-tengah saudara. Beliau pertama, betul berat hujan luas. Kesaksian sebagai pertama diakui, tapi dia berangkat hati di hadapan Kristus. Amin. Amin. Ini kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya merindukan saudara masuk di sini. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, saya merindukan saudara masuk di sini. Saya bisa membimbing saudara untuk berhikmat yang dalam, memahami banyak perkara, sampai saudara bisa tampil nasional maupun internasional. Saya siap mendukung saudara. Saya siap demi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Demi kerukunan tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau saya sampaikan kepada saudara, Indonesia betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Indonesia dipilih Tuhan.
Indonesia tidak sendiri, di belakangnya ada tim. Kalau tadi dikatakan menjadi pelaksana keputusan Allah, the man that execute my counsel, bahasa Inggrisnya, seorang laki-laki yang menjadi pelaksana segala keputusanku dari negeri yang jauh, dari sebelah timur arah matahari terbit. Tidak ada negara manapun dari sebelah timur arah matahari terbit yang lambangnya burung Garuda selain Indonesia. Amin. Bahkan Rasul Paulus berbicara tentang tokoh ini. Mari dibaca Kisah Para Rasul. Rasul Paulus di dalam roh 2000 tahun yang lalu, saudaraku, ya, 2000 tahun yang lalu sudah melihat kondisi Indonesia. Kisah Rasul pasal 17 dibaca ayat 31. Ketika Rasul Paulus berada di Athena Yunani, berkhotbah untuk orang-orang Epikurus dan Stoa di satu mimbar yang namanya Areopagus. Di situ Rasul Paulus berbicara tentang banyak hal, tentang Yesus, tentang tokoh yang nanti ditetapkan untuk menghakimi dunia. Sama 3.500 tahun yang lalu Nabi Musa ditetapkan untuk menghakimi Mesir dengan 10 tulah. Tokoh ini dengan 21 malapetaka yang ada dalam kitab ayat 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bongkar murka Allah yang merupakan hukuman murka Allah. 7 meterai hukuman Allah Roh Kudus karena dunia menolak Roh Kudus. 7 sangkakala hukuman dari Allah Sang Putra karena dunia sudah menolak pengorbanan Yesus di kayu salib. 7 bongkar murka Allah dalam Wahyu 16, hukuman dari Allah Bapa karena kasih Allah Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal ditolak. Pelaksana keputusan Allah ini adalah tokoh dari Indonesia ini. Kisah Rasul pasal 17 ayat 31. Mari dibaca. Karena ia telah menetapkan suatu hari, Ya, terus pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau ayat ini menyebutkan bahwa karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil, ia huruf besar, itu menunjuk pada Tuhan Yesus akan menghakimi dunia oleh seorang huruf kecil, namanya manusia, yang telah ditentukannya, huruf besar, ditentukan oleh Yesus. Sesudah yang memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sumber kuasa, sumber kejayaan, sumber kemasyhuran, sumber hikmat macam yang dimiliki tokoh ini adalah Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Tokoh dari Indonesia itu sudah dinubuatkan, ya, sudah dinubuatkan. Yesaya pasal 13, kalau kamu baca mulai ayat 1, di sana Allah mempersiapkan tokoh-tokoh itu, dipersiapkan, dilatih, dididik, diajar, ditempa, digeblek, dibacakan, diuji untuk menjadi pelaksana hukuman murka. Di satu pihak Yesaya pasal 46, Yesaya pasal 41, tokoh tunggal dari Indonesia bersama tim yang masuk hierarki ini menjadi pelaksana pembangunan tubuh Kristus. Seolah-olah seperti paradok, seperti bertentangan. Satu pihak menyelamatkan, membangun tubuh Kristus lewat berita kitab Wahyu, merukunkan, mempersatukan. Tapi bagi yang menolak, yang melecehkan, yang menghujat pembangunan tubuh Kristus, maka dia akan dihukum oleh murka Allah yang dasar. Yesaya 13, untuk menghukum itu pun Tuhan menyiapkan, sudah disiapkan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara supaya saudara memahami. Sementara kalau kita melihat peta X masa, coba mari ya, peta X masa. Nah saudara, peta X masa ini terungkap hasilnya ya di sini. Tanggal 11 Juni tahun 2006 lewat proses panjang puasa 40 hari 40 malam, ditopang jemaat yang berdoa 9 bulan bersama para hamba Tuhan, puluhan bahkan ratusan mereka berdoa, baru terungkap rahasia. X masa adalah posisi kita waktu itu tahun 2002 saat kita menyelenggarakan MP3 ya, masa pelatihan, pembacaan dan persiapan untuk masuk hierarki tubuh Kristus. X masa adalah
masa yang tidak diketahui. Kalau masa ini sudah jelas tertulis dalam nubuat sebelum Tuhan datang yang kedua pada tahun 2029 pertengahan nanti. Sebelumnya ada 7 tahun masa kelaparan besar, kegenapan 70 sahabatnya Daniel, yaitu sahabat ke-70, menggenapkan nubuat dalam sahabatnya Daniel itu. Kemudian nubuat dari Nabi Daniel pasal 7 tentang masa Antikris, pasal 7 ayat 20 yang disebutkan waktunya 2 masa tambah setengah masa tambah 1 masa, dan 3,5 masa atau 3,5 tahun, disebut 42 bulan masa Antikris ini. Dan sebelumnya disebut masa praaniaya, Daniel 9 ayat 24. Total 7 tahun. Ini adalah secara real pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekarang ini masih belum. Sekarang ini kita sedang melakukan rekrutmen penjaringan, mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk bekerja membangun tubuh Kristus. Namun sebelum 7 tahun masa pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya nanti ada 7 tahun panen raya. Nah, panen raya ini adalah kesempatan untuk kita mengumpulkan tim yang masuk hierarki, menuai di seluruh bumi ini baik jiwa-jiwa sebagai materi pembangunan bait Allah rohani, dan harta benda, kekayaan yang akan mengalir ke dalam bait Allah. Ketika di tengah panen raya itu terjadi guncangan menggenapkan Haggai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Seperti nubuat yang pernah diterima oleh Zerubabel, sepanjang Roh Kudus tetap diam di dalam kamu, di tengah kamu, bekerjalah, jangan takut, aku menyertai kamu. Aku akan mengguncang langit dan bumi, laut dan darat, bahkan aku akan mengguncang hati manusia. Dan saat itu segala harta benda yang indah-indah, semua kekayaan bangsa akan mengalir masuk bait Allah. Upaya Tuhan untuk memberkati bait Allah-Nya. Bahasa Jawa ini keroyo-royo Tuhan. Langit diguncang, bumi diguncang, darat diguncang, laut diguncang. Di tengah-tengah keguncangan, mereka yang lipat dengan berkat finansial, tapi tidak memiliki hikmat, tidak ada Roh Kudus, tidak ada pengajaran, mereka akan mencari hamba-hamba Tuhan yang berhikmat dan bermakrifat. Amin. Seperti Yusuf. Fir'aun akan mencari tokoh-tokoh yang berhikmat, bermakrifat seperti Yusuf. Fir'aun tanpa Yusuf dalam panen raya tidak ada artinya. Yusuf adalah gambaran tokoh yang berhikmat, bermakrifat. Bisa membaca Kejadian pasal 41, bisa dikatakan Yusuf orang yang penuh Roh Kudus, berhikmat, bermakrifat dan tajam. Disetting, bahasa aslinya dikatakan senilai dengan bahasa Jawa waskito. Apa waskito? Ngerti sadurunge minarah. Itu Yusuf. Saudara harus jadi hamba Tuhan yang demikian. Amin. Amin. Cerdas, cerdik, bijaksana, berhikmat, bermakrifat dan waskito. Tahu sebelum kejadian karena mendapat petunjuk Tuhan. Yusuf tahu karena mendapat petunjuk Tuhan. Nuh tahu kapan bumi ditenggelamkan karena Tuhan memberitahu, Nuh kamu masuk dalam bahtera. Kejadian pasal 7 ayat 4. Karena 7 hari lagi bumi akan ditenggelamkan. Saudara yang hidup di dalam terang pada akhir zaman, kedatangan Tuhan bagimu tidak seperti pencuri. Amin. Kedatangan Tuhan seperti pencuri itu untuk orang yang hidup dalam gelap, untuk hamba yang mabuk, yang suka memukul, menindas sesamanya. Tapi untuk hamba yang berjaga, kedatangan Tuhan itu pasti. Amin. Amin. Untuk hamba yang sungguh-sungguh berdoa, hidup dalam terang, kedatangan Tuhan pasti tidak seperti pencuri. Karena mempelai berjubah matahari, alas kaki bulan dan bintang. Saudara baca Kejadian pasal 1, menjadi tanda penerang jagat satu pakaian ini. Yang kedua menjadi tanda tentang ketetapan masa. Yang ketujuh tahun, bulan dan hari. Jadi kalau mempelai itu naik di langit, ditinggikan jadi kesaksian besar, berarti mempelai itu tahu saatnya kapan Tuhan datang. Bukan
bukan seperti pencuri. Kamu anak-anak tenang, sehingga kedatangan Tuhan bagimu tidak seperti pencuri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Untuk orang yang hidup dalam gelap seperti pencuri. Nah saudara, 7 tahun panen raya ini dimulai tahun 2015. Ini sudah dekat. Jadi kita harus mempersiapkan wadah rohani hidup sebagai Allah. Saya siap diberkati. Bagaimana supaya kita siap diberkati? Banyak, besar. Berkat-berkat yang sumbernya salib Kristus, bukan berkat-berkat yang sumbernya sudah kejahatan. Berkat yang sumbernya salib, berkat yang bisa dinikmati. Terus penuh hikmat marifat. Waktunya sudah singkat, disebut MP3. Sekarang posisi kita di sini. Jadi sampai panen raya pertengahan tahun 2015 nanti tinggal menyisakan waktu 3 tahun 5 bulan. Kita masuk panen raya 7 tahun. Maksud saya 3,5 tahun 2012 di Indonesia sudah terjangkau. Mulai 2013, 14 sampai pertengahan 15 itu bangsa manca, bangsa asing. Waktunya sudah sangat singkat. Kita harus mengalami peningkatan rohani yang sungguh-sungguh berarti. Amin. Kualitas ibadah kita tingkatkan, kualitas pelayanan kita tingkatkan, kualitas sembahyang kita tingkatkan, kualitas pengorbanan kita tingkatkan. Kalau sudah rela kehilangan, dijamin sudah tidak akan kehilangan, malah mendapatkan berkat. Barang siapa rela kehilangan, rela meninggalkan pekerjaannya, rela meninggalkan ibu bapaknya, adik kakaknya, saudaranya, apa saja dimilikinya, karena Kristus kepala gereja dan karena Injil Tuhan, Injil yang berbicara tentang keempat aspek pribadi Tuhan sebagai kepala gereja adalah bicara tentang pembangunan tubuh Kristus. Segala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk kepala. Tempat kepala itu tubuhnya, itu yang diperlukan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kan tidak ada tempat, maka saudara harus bekerja untuk membangun tubuh Kristus. Kalau visi membangun tubuh Kristus sudah diberkati, tidak usah kita mengejar. Saya tidak tamak, saya tidak mengejar. Saya diberkati karena saya membeli kerelaan. Kalau jemaat saya korban 10 rupiah, saya korban 50 rupiah, 100 rupiah. Kalau jemaat saya korban 1 juta, saya 10 juta. Kalau jemaat saya korban 10 juta, saya harus lebih lagi. Ini yang perlu saya sampaikan ke saudara, kenapa saya diberkati. Banyak teman-teman saya di sini yang mengerti kondisi saya dulu. Wah, semua orang mengatakan sesat, nabi palsu. Wah, semua orang menghindar. Betul, saya kata-katain sesat dan sebagainya. Kalau saya sesat seperti mereka, saya pasti sudah dihancurkan Tuhan. Amin. Amin. Waktu membuktikan bahwa saya tidak sesat, saya hidup di dalam firman. Amin. Saya hidup di dalam urapan. Nah, saudaraku, 7 tahun panen raya ini nanti akan terjadi suatu kelimpahan yang luar biasa. Setelah itu akan ada masa tahun pembangunan tubuh Kristus. Di sini gereja akan mengalami percikan darah sampai Tuhan datang yang kedua nanti. Ini semuanya saya punya argumen, saya punya dasar ayat puluhan bahkan ratusan untuk menopang semua yang saya paparkan di sini. Dengan ibadah yang sesingkat ini mustahil saya mengatakan semuanya. Saudaraku, jadi perlu saya sampaikan ke saudara, waktu yang dekat 3,5 tahun ini di sini saya harus menyelenggarakan 3 pekerjaan. Konferensi skala nasional 3.000 sampai 5.000 jiwa. Itu nanti selektif betul. Artinya undangan tidak disebarkan sembarangan. Undangan dikumpuli lewat doa puasa khusus, supaya nanti Tuhan arahkan, tunjukkan kepada orang-orang yang betul-betul memiliki cintaan terhadap Tuhan dan sesamanya. Amin. Punya beban. Selama suatu tanggal 13, 14, 15, 16 hari pertama nanti pembukaan, kita akan undang pejabat, sultan, ya,
kalau memungkinkan pejabat dari Jakarta, paling tidak presiden, representatif, menterinya, kita akan undang dengan grand opening ceremony. Ya, saya akan memberikan kilas balik lewat sebuah senjata tadi. Ya, perjalanan pewahyuan ini seperti apa? Beratnya memikul tanggung jawab mencari wahyu sejati. Wahyu sejati itu wahyu yang sesungguhnya, wahyunya Allah. Amin. Alkitab sumbernya. Prosesnya kayak apa? Saya di penjara, saya digusuk-gusuk, saya dikatakan sesat, anak saya diancam diculik, saya diancam dibunuh, tapi rame-rame ratas, malam-malam tuntas. Amin. Menghambat, membentur tangan Allah. 10 pendeta senior penandatanganan Romo Paulus jebloskan penjara. Saya keluar sehat, meger, segar, bukan 10 orang itu satu persatu dipensiun. Habis. Ada yang dari Jakarta, ada dari Magelang, ada dari Solotigo, ada dari Pati. Habis semua yang menghakimi. Saya tidak pernah berdoa jelek. Itu terkena ucapan sendiri. Kamu sesat macam-macam kamu. Saya dikatain gitu. Ketua sinode saya waktu itu, pusatnya di Jakarta Pusat sana. Saya tidak usah sebutkan namanya, kurang bagus. Kalau kamu macam-macam dicabut sama Allah kepalamu, habis nanti. Saya bilang, sebagai hamba Tuhan sebaiknya tidak berucap seperti itu. Azas praduga tidak bersalah harus tetap dipegang. Belum membuktikan kalau saya salah sudah begitu. Baik, kalau saya tanaman yang ditanam Tuhan, juga tanam Tuhan. Kalau saya salah, yang dicabut nyawa saya malam. Sebaliknya, sudah sendiri mengatakan, kalau yang bersalah menghakimi saya, akan membentur tangan Tuhan yang dasar. Saya cuma mengucapkan, gak berapa lama, hamba Tuhan pakai kursi roda. Sekretarisnya mati berdiri, ketua BPD-nya mati dengan komplikasi berat setelah buta. Itu satu peristiwa nyata penghakiman, ditulis dalam buku majalah, disebarkan di seluruh Indonesia bahwa saya sesat. Justru ketika saya pelayanan di Medan, saudara, mereka menolak saya. Tapi setelah saya mendapat kesempatan berbicara tidak lama, 1 jam 20 menit, hamba Tuhan itu 1.700 hamba Tuhan melompat sukacita dengan penuh gairah. Pemimpin mereka mengatakan, kami akan datang dalam kongres berita kita Wahyu. Kami menyatakan mendaftar. 1.700 hamba Tuhan dari Sumatera, Batam, Riau. Mereka siap. Ini kebenaran firman Allah, saudara. Terus kasih Tuhan. Jadi mengingat waktu yang sudah sangat singkat, kita harus memahami. Kita harus memahami bahwa apa yang tertulis dalam kitab Nubuatan, Injil Matius pasal 21 tadi, itu pasti digenapi. Bangsa Indonesia yang dipilih Tuhan, itu bukan sembarangan, itu firman Nubuatan. Apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 itu, saudara, itu nanti ya diulangi lagi oleh Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ya, kemudian dituliskan lagi dalam kitab Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 19. Sama sifatnya seperti Matius pasal 21. Kalau sudah membaca Injil Matius pasal 21 tentang Tuhan Yesus ya, prosesi pelantikan Yesus sebagai Raja yang dilakukan oleh murid-muridnya dengan mengendarai seekor keledai betina yang muda. Mari dibaca Matius pasal 21 supaya kita bisa mengerti bahwa ini satu nubuatan yang pasti terjadi. Yesus akan datang sebagai Raja, sekalipun sekarang masih belum posisi sebagai Raja, penakluk. Sampai musuh semua taruh di bawah kakinya itu belum terlaksana.
Alkitab sendiri yang menulis. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu akan terlaksana pada saat kedatangannya yang kedua. Mari dibaca Matius 21 ayat 1 mulai. Yesus dirudukan di Yerusalem. Iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem, Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, yang pergilah ke kampung yang di depanmu itu, terus dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, ya terus dan anaknya ada dekatnya. ya, lepaskanlah keledai itu dan bawa keduanya padaku, dan Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Terus hal itu terjadi supaya kenallah firman yang disampaikan oleh Nabi. katakanlah kepada putri Sion, lihat Rajamu datang kepadamu. ya, terus Ia lemah lembut dan mengendai seperti keledai, ya, terus seperti keledai beban yang muda. ini pernah dinubuatkan. Kalau nanti sudah baca Hosea pasal 9 ayat 12, itu sudah dinubuatkan dalam Hosea. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu ya datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Ini adalah acara pelantikan sang raja. Secara simbolik Yesus itu raja, tapi dia belum menerima tahta kerajaan itu, belum menerima. Sekarang posisi Yesus di surga itu belum di tahta itu, masih di sebelah kanan tahta Allah, dalam posisinya sebagai imam besar. Jadi belum menduduki tahta itu. Tradisi pentahbisan raja seperti ini itu terjadi di Israel. Kalau saya membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 1, waktu Absalom memberontak ayahnya Daud, pengen menjadi raja, menggantikan Daud dengan mengendarai seekor keledai. Dia diikuti oleh pengikutnya menuju ke tempat prosesi pelantikan. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5, ketika Adonia memberontak mengikuti jejak Absalom, dia juga mengendarai keledai muda. Ya, ketika Raja Salomo dilantik Raja Daud melalui pelantikan yang dilaksanakan oleh Nabi Nathan, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 32 sampai 35, Raja Salomo mengendarai keledai milik Raja Daud kesayangannya menuju ke tempat prosesi pelantikan. Bahkan Zakaria pasal 9 ayat 9 juga menuliskan demikian. Ini kesaksian di bumi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja. Namun untuk saat ini kerajaannya bukan dari dunia ini. Artinya belum, tahta kerajaan itu belum diduduki. Belum diduduki. Ya, tahta kerajaan itu belum diduduki. Nah, kapan? Predikat raja, mempelai pria, kepala gereja itu sudah ada. Kalau sudah membaca Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33, ketika Bapak Jibril mendatangi Maria tentang diri Maria bahwa dia akan mengandung anak laki-laki, dan anak itu harus dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Ini belum tergenapi. Ini bukan, peristiwa ini akan digenapi sempurna dalam kitab Wahyu pasal 19 ketika ia datang yang kedua. Saudaraku, jadi peristiwa ini akan digenapi sempurna dalam kitab Wahyu manakala Israel sudah diselamatkan masuk ke Kristus, dan nanti ada seorang anak darah Yahudi, perempuan Yahudi, darah Yahudi, seperti Maria yang dipilih Tuhan mengandung anak laki-laki ketiga. Anak laki-laki ketiga yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 itu akan menggenapkan posisi Yesus sebagai raja. Saudaraku, kalau saya membaca Injil Matius pasal 25, ya di sana mulai ayat 1, kalau saya membaca Injil Matius pasal 25, ya ayat 1 sampai ayat 46, ada 3 cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti. Dia datang sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya diibaratkan 5 darah yang bijaksana. Kemudian yang kedua, cerita kedua, dia adalah raja di atas segala raja, Lord of the Lords, Tuhan atas segala Tuhan yang akan
datang yang kedua nanti untuk meminta pertanggungjawaban pada para hamba Tuhan semua tentang talenta yang dipercayakan pada hamba Tuhan. Adakah talenta itu berkembang, pelayanannya berkembang secara kuantitatif maupun kualitatif, atau pelayanan itu macam talenta itu disembunyikan, satu hilang, kita akan bertanggung jawab kepada majikan dan segala majikan. Dan yang ketiga, dia datang sebagai raja dan segala raja. Sebagai raja dia akan bertindak seperti gembala, memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Ini belum tergenapi. Yesus sendiri yang menubuatkan bahwa dia datang seperti itu nanti. Ini semasa Yesus hidup. Ini belum digenapi, saudara. Jadi kalau saya katakan posisinya Yesus sekarang sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita buktikan apa yang saya sampaikan. Ibrani pasal 1 dibaca. Ibrani pasal 1. Ini satu yang penting sekali. Jadi kita perhatikan dengan seksama. Ya, mari dibaca ayat 3. Ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Ya. dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus dan Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, nah, saya tanya, Yesus menyucikan dosa manusia lewat apa? Pengorbanannya di kayu salib sampai dia mati, dikubur, bangkit setelah 40 hari dari kebangkitannya, kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan duduk di tata Allah sebagai raja, tapi duduk sebagai imam besar. Mari dibaca. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Sekarang dibaca ayat 13 saja supaya agak cepat. Mari ayat 13. dan kepada siapakah di antara malaikat ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. nah, sebagai imam besar, dia menunggu sampai saatnya nanti musuh-musuhnya hancur menjadi tumpuan kakinya. Tapi sekarang ini belum tergenapi. Musuh-musuh masih berkeliaran. Amin. Amin. Iblis masih naik turun surga bumi, menjadi penuduh di sana. Betul tidak? Masih naik turun surga bumi. Imam besar siapa yang naik ke surga sampai di hadapan Allah dituduh, lihat pakaiannya, Ayub dituduh di hadapan Allah, orang-orang saleh dituduh di hadapan Allah, masih malah melintang musuh kita ini. Sebab memang belum. Sekarang sudah baca Ibrani pasal 2 ayat 8. Mari langsung saja ayat 8 ya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, yang huruf besar. Artinya di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. tetapi sekarang ini Perhatikan. kita lihat Perhatikan. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Amin. Belum kita lihat, artinya belum terrealisir, belum terjadi. Karena memang posisinya sebagai juru selamat dan penebus dosa, sebagai imam besar, dia tidak ada hak untuk menghakimi, untuk membunuh, untuk menghancurkan, untuk mengikat, menginjak kepala musuhnya. Sebagai imam besar, dia adalah mediator, pengantara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia adalah imam besar yang melayani hidup kita sebagai baik Allah rohani. Oleh sebab itu dia disebut imam besar dan rasul. Baca ya, pasal yang ketiga ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surga, pandanglah pada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Nah, dia rasul dan imam besar. Kalau saya baca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, Yesus sebagai imam besar yang agung, dia melintasi langit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saya baca Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10, imam besar, keimamannya tidak seperti pada zaman Torah. Kalau Torah
harus dari suku Lewi. Maka Yesus dari suku Yehuda, itu tidak mungkin. Maka keimamannya adalah menurut peraturan Melkisedek. Raja salam, raja damai, raja kebenaran, raja kekal. Nama Melkisedek. Jadi posisinya sebagai imam besar kekal selama-lamanya. Sebagai raja dia juga imam nanti. Tapi posisi sekarang itu khusus sebagai imam besar. Jadi supaya sudah bisa memahami, ya. Dan sekarang ini kalau kita berbicara tentang pelayanan apapun, mari dibaca Ibrani pasal 8 ayat 1 mulai. Mari. Inti segala yang kita bicarakan itu iya, ya. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kemah sejati itu adalah saudara dan saya, bait Allah rohani. Amin. Sebagai imam besar dia melayani kita dari surga. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah sekarang ini kita punya imam besar yang sedemikian duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sebagai imam besar dia harus membawa korban persembahan. Kalau dulu Harun, darah lembu dan domba jantan dibawa masuk ruang masuk suci dengan perbaraan yang diisi dengan ukupan rempah-rempah dibakar. Masuk ruang masuk suci, mengecik tutupan kira-kira 7 kali, tabur berjajah 7 kali, dan semua benda di ruang suci dipercik. Tapi Yesus, dia dengan darahnya sendiri yang dikorbankan. Ibrani 9 ayat 11-12, dia mempersembahkan dirinya sendiri. 1 kali dia mati sebagai juru selamat, penebus dosa. Sampai dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara baca ayat ini sangat indah sekali. Ya, Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Mari. Ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sekarang sudah baca ayat 26b. Ini saya katakan sebagai raja dia tidak akan mati. Kalau imam besar penebus dosa dia mati, tapi sebagai raja dia akan datang sebagai raja dan segala, dan dia tidak akan mati. Setelah pelantikan menjadi raja, dia duduk di tahtanya. Nanti kerajaannya akan dibersihkan, dicungkir balikkan, semua yang tidak beres akan dihancurkan. Nanti kita buktikan. Mari dibaca Ibrani pasal 9 ayat 26, ya, ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Nah, kalau harus membawa darah lembu dan lain-lainnya seperti zaman Torah, ya berulang kali harus mati. Tetapi sekarang hanya 1 kali saja menyatakan dirinya yang pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Perhatikan, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Jadi untuk menjadi juru selamat dan menebus dosa, Yesus harus mati 1 kali saja. Tetapi untuk menjadi raja dan mempelai pria, dia tidak mati. Dia harus hidup selamanya. Dia harus hidup selamanya. Perhatikan ayat berikutnya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nah, saudara perhatikan. Setelah dia mati sebagai juru selamat dan penebus dosa, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, sudah kasih Tuhan. Maka dikatakan sekali lagi. Coba dibaca pelan-pelan. Tanpa menanggung dosa. Sesudah itu, diulangi. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Siapa yang menantikan dia? Gereja tubuh Kristus. Dia akan menyatakan dirinya
dosa. Kalau harus menanggung dosa, berarti dia juru selamat, benar-benar dia harus mati. Tapi nanti dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Sebagai raja, dia akan lahir, dia akan datang, dia tidak akan mati, dia hidup selamanya, kerajaannya kekal selamanya. Bukan di bumi ini kerajaan. Kerajaannya kekal, kerajaan yang kekal itu tidak ada. Langit bumi itu nanti hancur leleh, Rasul Petrus mengatakan. Tapi kerajaannya itu kerajaan kekal. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Ini posisinya sebagai imam besar, penebus dosa, juru selamat, dia harus mati. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menagrahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Menyatakan diri dalam bahasa Inggrisnya appear. Bahasa Grekanya ditulis sebagai optanopoi. Ya, kalau saya jawab ahia, bahasanya optano, yang artinya identik dengan appear, muncul, kelihatan, terlihat, look, nampak, wajahnya, parasnya, kelihatan. Ya, kita nanti akan melihat dia, si atau si, melihat dia hidup sebagai raja. Dia tidak mati. Sama seperti mempelai perempuan itu hidup sampai Tuhan datang, tidak mati. Amin. Mempelai pria juga tidak mati. Apa betul itu? Apa betul? Kalau saya membaca Wahyu 11 ayat 15 sampai 19, di sana kegenapan nubuat ini secara kronologi diungkapkan. Realisasinya adalah Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Kegenapan dari firman ini, kegenapan dari firman ini adalah Wahyu 12, bahwa dia akan muncul kelihatan tampak wajahnya sekali lagi, tidak menanggung dosa, tidak disalib, melainkan akan menganugerahkan keselamatan pada mereka yang setia menantikan kedatangannya. Dia sebagai raja. Mari dibaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ya, saudara yang merindukan pemahaman yang utuh dari pengajaran ini, saudara bersabar, saudara melihat, saudara membaca, saudara perhatikan dengan seksama supaya saudara memperoleh pengertian yang sungguh-sungguh. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 mulai. Maka tambahlah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara, banyak penafsir-penafsir yang tidak memahami pola kerajaan surga, tabernakel dan sebagainya. Ada yang menafsirkan bermacam-macam, bahkan ada yang mengatakan ini khusus menuju orang Israel. Saya katakan tidak. Alkitab ini menunjuk untuk kita semuanya. Israel rohani kita, Israel jasmani anaknya Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Aser, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Itu Israel jasmani. Sudah di Israel rohani, kata Rasul Paulus. Amin. Amin. Kita adalah Israel rohani. Jadi perempuan berselubung matahari ini adalah gereja tubuh Kristus dalam puncak tahbisannya. Setelah menyatu dengan gereja bangsa Israel lewat kegerakan kuda putih, Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Wahyu pasal 8 terjadi suasana senyap di surga 1 jam sebagai satu penghargaan, penghormatan. Terjadinya persekutuan intim antara bangsa Israel dan kafir yang menyatu dalam satu tubuh. Tubuh Kristus ini menyatu dengan Allah Roh Kudus, menyatu dengan Allah Roh Kudus. Dan sejak saat itu gereja dinyatakan mengandung. Dalam hal ini, mengandung ini representatif diwakili seorang negara Israel. Saya meyakini juga bahwa darah ini dari suku Yehuda, dan saya meyakini darah ini sekarang sudah ada, karena waktunya sudah sangat dekat. Ya, kenapa saya katakan waktunya sudah sangat dekat? Waktu untuk mencapai kegenapan darah ini melahirkan itu sudah sangat dekat sekali, saudara. Kalau kita hitung-hitung waktunya
tinggal 3,5 tahun masa MP3 sampai pertengahan tahun 2015, ditambah 7 tahun masa panen raya sampai pertengahan tahun 2022, disebut tambah 3,5 tahun masa praaniaya ini. Jadi waktunya tinggal ini, saudara. Posisi kita sekarang di sini. Dari posisi ini sampai menjelang panen raya tahun 2015 pertengahan nanti, waktunya tinggal 3 tahun 5 bulan. Indonesia nanti akan mengalami kelimpahan. Kalau saudara ada yang dari bank, beberapa saat yang lalu ada pertemuan perbankan di Indonesia dihadiri oleh ahli perbankan dari dunia. Bagaimana mereka memprediksi nanti ekonomi Indonesia tahun 2015 ke atas yang akan mengalahkan negara-negara Eropa. Investasi di Indonesia terjadi luar biasa karena Amerika, Eropa mengalami kemerosotan ekonomi secara fatal. Indonesia akan mengalami kelimpahan. Bagaimana tahun 2010-2011 PDB produk yang bruto domestik produk domestik bruto Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Investasi akan terjadi besar-besar. Kalau sudah membaca majalah-majalah ekonomi Indonesia di tahun 2015 dari sisi kelautan, entah bagaimana diprediksi para pakar, para ahli, karena faktor cuaca, faktor ya alam raya, mencairnya kutub-kutub dan Indonesia berada di tengah kalistiwa dengan banyak pulau ini nanti jadi tempat persembunyian ikan-ikan di dunia. Itu terjadi antara pertengahan tahun 2015, prediksi para pakar. Bapak Menteri yang lampau pun memprediksi demikian, menyampaikan Indonesia 2012 melebihi busan Korea dan produksi ikan lebih cepat. Artinya makmur Indonesia nanti panen raya dan lebih lagi. RI 1 tahun 2014 nanti adalah Presiden RI yang bisa bekerja sama dengan Yusuf akhir zaman. Amin. Amin. Coba perhatikan apa yang saya katakan. So, beberapa tokoh di Jakarta, saudara kasih Tuhan, saya sudah bertemu dengan beliau. Ada beberapa orang yang ingin jadi presiden kita komunis. Saudara, saya memberikan 5 kriteria, ini syaratnya. Kalau kamu ingin jadi presiden, 2014 jadi, 2014 sampai 2015 pertengahan test case-nya. Kamu harus bisa menghancurkan gurita raksasa yang melilit bangsa Indonesia. 2015 Indonesia bangkit luar biasa, menjadi raksasa ekonomi di dunia nanti. Waktunya 7 tahun saya bilang. Kalau mau pengen jadi gubernur, jadi bupati waktu itu. Malam ini seharusnya saya akan diajak makan malam dengan seorang pejabat di Jakarta karena menteri akan datang besok. Saya bilang saya pelayanan sampai malam. Kalau udah jam 10 ke atas ya susah. Tapi beliau katakan tidak apa-apa, jam 10 tidak apa-apa. Saya tidak enak. Besok pagi saya ada pelayanan, besok siang saja. Jam 1, jam 2 saya akan tahu. Bapak Menteri besok akan datang ke Jogja dengan dirjen-dirjennya, direktur-direkturnya. Dan saya sampaikan Yusuf nanti pegang peranan. Amin. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan punya nyali kerdil. Saudara itu di mata Tuhan sangat berharga sekali. Saudara itu luar biasa di mata Tuhan. Kalau sudah sungguh-sungguh meningkatkan dirimu sebagai bait Allah, ubah cara ibadahmu, ubah sikap pelayananmu, mindset kerangka pikir yang salah berubah, bekerja sesuai firman Allah. Jadi berkati luar biasa. Amin. Ini janji Tuhan, bukan saya yang janji. Saya mengalami. Bagaimana saja jemaat yang kecil ini bisa melakukan konferensi dengan biaya puluhan miliar? Kalau kami tidak diberkati, renungkan. Untuk gereja raksasa 10 miliar 100 miliar itu bukan apa-apa, tapi jemaat kecil, katakan seperti jemaat Philadelphia yang tidak banyak jumlah, harus menanggung beban seperti jemaat Makedonia yang kecil, tapi kami mau. Amin. Dan Tuhan
yang membiayai pembangunan tubuh Kristus. Saudara kasih Tuhan, jadi waktu kita itu sudah mepet sekali. 3 tahun 5 bulan tambah 7 tahun tambah 3,5 tahun. 3,5 tahun tambah 7 tahun ini sampai nanti mempelai perempuan mengungsi melahirkan anak itu di sini. Pertengahan Sabat. Ayat 12 itu posisinya di sini. Kalau di sini, di sini. Peta ini tidak simetris gambarnya. Ini 7 tahun panen raya, dinding ini di sebelah kanan sudah itu. Dari sini ke sini 7 tahun. Tapi karena peristiwa yang terjadi di sini itu semeruel banyak sekali, jadi petanya agak dibuat longgar, roboh, supaya bisa dipilah-pilahkan. Ini 2 tahun masa untuk bangsa kafir yang diwakili 7 jemaat melalui penyucian, 7 kali penyucian darah. Ini 9 bulan saat bangsa kafir diutus menjangkau memenangkan Israel lewat gerakan kuda putih. Setelah Israel dan kafir menyatu, di sini menyatunya, ya gereja bangsa kafir mengandung dan bangsa Israel diwakili seorang darah. Akhirnya melahirkan anak laki-laki. Yang ketiga dicatat Alkitab setelah Musa, Yesus, anak laki-laki ketiga ini. Musa menggembalakan umat Israel, Yesus juru selamat penebus dosa menggembalakan umat manusia, anak laki-laki ketiga yang lahir di sini nanti menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu cirinya sebagai raja dia akan membersihkan kerajaannya. Sama ketika Yesus dilantik, dilulukan sebagai raja. Matius pasal 21. Langkah selanjutnya adalah sucikan bait Allah. Semua yang berdagang, merpati, penukar uang, berdagang lembu dicabut, dicungkir, balikkan semuanya. Sama ketika Salomo dilantik menjadi raja, Salomo mengadakan penyucian atas kerajaannya. Semua oknum-oknum yang tidak benar disingkirkan, diganti orang-orang yang bijaksana. Nanti juga akan terjadi hal yang seperti itu ketika anak laki-laki ini menjadi raja. Jadi anak laki-laki ini bukan pengacara. Iblis itu nyanggong bahasa Jawanya, mengintai untuk menelan. Yang ditelan itu bukan firman Allah. Kalau iblis menelan firman Allah, bertobat iblis. Nah, coba bayangkan, mari dibaca. Karena ada yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu figur. Nah, maaf, bukan figur, tetapi itu semacam kiasan. Itu menuju pengajaran. Saya bilang, kalau pengajaran laopo disambung sama naga, apa naga itu nyangkep pengajaran, buntal pengajaran dan bertobat. Mari dibaca, ya, dibaca. Ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluar. Ya. Dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Iya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Nah, kalau anaknya itu dikiaskan sebagai firman, pengajaran anak laki-laki, pengajaran iblis brutal pengajaran. Hamba Tuhan yang angel banget brutal pengajaran kok. Iblis brutal pengajaran. Saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Amin. Fakta, silahkan. Kalau mereka percaya bahwa ini pengajaran, saya percaya ini figur. Ini anak laki-laki menggenapkan Matius 21, menggenapkan Matius 25, menggenapkan Wahyu 11. Kalau saya membaca Wahyu pasal 11, dan ini nanti digenapkan dalam Wahyu pasal 19. Terus lanjut dibaca. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Dia akan melahirkan anak laki-laki ini. Ketok, welo-welo, gede. Berarti dia adalah pribadi yang maha tinggi. Amin. Bukan manusia. Kalau manusia tidak bakal ditulis huruf besar. Terus yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini cirinya anak laki-laki tadi. Punya kuasa menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sebagai juru selamat penebus dosa, dia akan menggembalakan dengan tongkat keadilan, tongkat ikatan, tongkat kebenaran. Yeskiel mengatakan, tongkat kasih sayang. Tapi sebagai raja, dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1250 hari atau 42 bulan atau 3,5 masa. Nabi Daniel mengatakan begitu. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Anak laki-laki itu lahir, cirinya dia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas. Kalau manusia, waduh, hamil mengandung itu lemah loh. Anak lahir apalagi sangat lemah. Tapi ini diuntal, tidak bisa. Naga dipecundangi, lolos dia, naik ke surga, ditelan awan putih, katanya Nabi Daniel. Dan di balik awan putih dia datang kepada yang tua dan disambut duduk di tahta yang tua lagi. Itu Daniel pasal 7. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu duduk di sebelah kanan tahta sebagai imam, sekarang bukan di sebelah kanan tapi di tahta Allah. Siapa dia? Coba pengajaran, dia figur yang dinubuatkan dalam Ibrani pasal 9 ayat 28b tadi, yang mengatakan bahwa ia akan menyatakan diri satu kali lagi, tidak dengan menanggung dosa lagi, tetapi dia akan menganugerahkan keselamatan kepada yang menantikan. Dia akan datang sekali lagi untuk menggenapkan firman bahwa mempelai pria itu tidak mati. Nah, kalau mempelai perempuannya dikatakan tidak mati, hidup sampai Tuhan datang, mempelai prianya mati, kan tidak tepat. Maka mempelai pria pun tidak mati, hidup sampai Tuhan datang. Nah, ini buktinya dia harus lahir lagi. Seperti Ibrani pasal 9 ayat 28b, dia harus lahir lagi, dikandung darah Israel. Begitu lahir, dibawa ke tahtanya. Apa yang dilakukan setelah dia duduk di tahta Allah? Apa yang dilakukan? Mari dibaca ayat 7. Ayat 7, mari. Maka dia berangkat di surga. Ya, terus Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terus Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. ya, Tetapi mereka tidak dapat bertahan. ya, terus Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. ya, terus Dan naga besar itu, ya, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. ia dilemparkan ke bumi, Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. menggenapkan Matius 21, 7 kali percikan. Setelah dilulukan Hosana, Hosana mubarak dia yang datang, kemudian membersihkan bait Allah, disucikan. Rumah itu harus menjadi rumah doa, bukan gua penyamun. Amin. Ini digenapi sekarang. Dia kembali ke tahtanya di surga sebagai raja yang membanggakan semua bangsa dengan gada besi. Saat itu juga surga dibersihkan. Anak laki-laki ketiga yang duduk di tahtanya dan mulai memangku kuasanya sebagai raja. Dia membersihkan kerajaannya seperti yang dilakukan Salomo atas, saudaraku, negara-negaranya. Ketika dia dilantik, Daud menasehati. Saudara bisa baca itu 1 Raja-Raja pasal 2. Dibersihkan kerajaannya dari orang-orang jahat. Dibangun bait Allah selama 7 tahun. Ya, seperti Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Bait Allah itu disucikan, dicabut. Rumah Allah harus menjadi rumah doa, bukan gua penyambut. Ini juga digenapkan. Dia kembali ke surga, duduk di tahta Allah. Surga dibersihkan, malaikatnya diperintahkan memerangi Lucifer. Naga dan pengikutnya harus bersih. Bait Allah rohani surga tidak boleh ada oknum-oknum yang jahat disiapkan untuk mempelai perempuannya. Amin. Mari dibaca lebih lanjut ayat yang ke-10 ya, ayat yang Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendapat saudara-saudara kita. ya terus
yang mendorong mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Ya, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Begitu mempelai perempuan mengungsi pada belantara, waktu itu sudah bisa dihitung 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan lagi Tuhan datang yang kedua. Matahari, bulan dan bintang itu menjadi tanda penerang waktu. Surga pun bergema dengan suara nyanyian-nyanyi. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, pemerintahan Allah kita, kekuasaan Dia di dunia. Ini menggenapkan Sabat ke-70 Sabatnya Daniel. Semuanya tergenapkan di situ. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Kalau saya membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 tadi, setelah anak laki-laki yang ketiga lahir, mempelai mengungsi ke padang gurun, ke hutan taman, bahasa Nabi Yesaya. Di sana 3,5 tahun, 42 bulan, atau 1260 hari, menantikan saat kedatangan sang raja. Sang raja harus datang. Ini dinubuatkan dalam Daniel pasal 7 kalau sudah membaca ayat 12 sampai 15 tentang akhir zaman. Nah, singkatnya sudah langsung baca saja Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19, penggenapan dari firman nubuatan ini. Ayat yang ke-6 bahwa seperti Matius pasal 25, dia datang sebagai mempelai anak domba, Tuhan atas sekalian Tuhan dan Raja di atas segala raja. Itu digenapi. Mempelai dia tidak mati, raja dia tidak mati, dia hidup. Kalau begitu lahir langsung duduk di tahta Allah. Bahasanya Nabi Daniel, dalam penglihatan Daniel melihat bahwa ya dari awan putih itu tanpa anak manusia naik ke surga, disambut oleh yang sangat tua, yang penuh kemuliaan, kemudian diberi tahta di sana untuk memerintah selamanya. Itu simbol dari pergantian. Sepertinya posisi sebagai imam besar ini diletakkan sekarang, diserahkan kepada Yesus sebagai raja di atas segala raja. Nah sekarang dibaca Wahyu pasal 19 ini kegenapan Wahyu pasal 21, kegenapan dari Matius 21 tadi, kegenapan juga dari Wahyu pasal 12 tadi, ya ayat 1 sampai 6. Mari dibaca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti deru yang hebat, katanya, haleluya. Ya, terus karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ketika dia datang yang kedua, yang mati dibangkitkan setelah timpahan sangkakala terakhir, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan bersama-sama sang Tuhan di udara. Terjadi perjamuan kawin anak domba Allah, sang raja yang tidak pernah mati, yang sudah membersihkan kerajaan surga, yang sudah mencampakkan iblis ke bumi. Dia menikahi gereja sebagai raja yang penuh kemuliaan. Dia adalah mempelai pria, dia adalah imam besar. Sebagai raja, Daud adalah imam. Oleh sebab itu dia layak memakai baju apa? Efod. Setiap kali mau petunjuk Tuhan dia pakai efod. Sebagai raja adalah imam. Karena apa? Ibrani tadi mengatakan keimamannya itu kekal. Tapi sekarang dominan sebagai raja. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya, tubuh Kristus telah siap sedia. Kepada pengantinnya terus, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mempelainya sudah siap bersanding dengan mempelai pria. Sekarang pihak lain yang dikatakan turut berbahagia. Mari dibaca ayat 9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka
tapi undangan juga sempurna. Siapa undangan ini? Semua yang mati di dalam Tuhan, yang dibangkitkan. Orang yang mati tidak jadi mempelai. Mari tabernakel ditayangkan. Tabernakel. Nah saudara, saya tunjukkan undangan itu posisinya adalah orang-orang Kristen yang mati dari pintu gerbang sampai pintu kemah, artinya di halaman. Ini disebut warga kerajaan surga. Amin. Setingkat masuk di ruang suci, yang mati di sini, rohani di sini. Ini disebut keluarga Allah, keluarga kerajaan surga. Antara warga dengan keluarga ada bedanya tidak? Kalau warga itu warga negara Indonesia, warga kelurahan Tegalrejo di sini. Tapi kalau keluarga, keluarganya Romo Paulus masih ada ikatan darah dan lebih dekat. Sedangkan mempelai itu posisinya di sini, di kota 4 persegi. Tabernakel mengatakan 10 hasta, 10 hasta, tinggi 10 hasta, 4 persegi. Ini juga nubuatan kepada kota Yerusalem, kota 4 persegi yang menjadi tempatnya mempelai. Sedangkan undangan itu adalah orang-orang yang mati di sini. Contohnya di sini pintu gerbang, penyambung yang ketika sama-sama mati di kayu salib. Aku percaya kepada kamu Yesus. Apakah dari hari ini juga kamu akan masuk ke Firdaus bersama? Selamat, amin. Jadi mempelai enggak kira-kira? Aku nyimut. Baptis orang, lahir baru orang, korban orang, bayar perpuluhan rantau, langsung jadi mempelai. Siapa di antara saudara yang ingin menikahi orang mati? Ada? Mau? Nanti seperti Pak Ketua di Medan, istrinya meninggal, saking sayangnya sama istri, Ibu Hermina itu, sama almarhum Bapak Pardidi, ditaruh kotak kaca, taruh satu ruangan khusus di bumi, lalu dimakamkan. Baru setelah kenal pengajaran, istrinya dimakamkan. Berapa tahun istrinya di bumi. Saking cintanya sampai tidak boleh dikubur. Pak Didi almarhum. Terus kasih Tuhan, mempelai itu hidup sampai Tuhan datang. Amin. Yang mati tidak jadi mempelai. Yang mati di sini di Misbah Kurban Bakaran. Baru bertobat, belum baptis sudah mati. Selamat jadi undangan. Baru saja baptis mati. Bersembahyang semalam suntuk keperluan Roh Kudus. Wah, bahasa roh. Mulai sampai rumah mandi, berdoa, mati. Nah, mati di pintu kemah. Selamat enggak? Selamat. Ya, berikut Bible study. Wah, membara, mendengar firman. Mati dipanggil Tuhan. Selamat tidak? Rasul Paulus di sini katanya. Posisinya di sini. Ini warga kerajaan surga, ini undangan. Ini undangan, ini mempelai. Ada bedanya. Itu dibuktikan dalam Wahyu pasal 21. Saya tidak membahas itu, tapi saya akan membahas ini. Wahyu pasal undangan itu orang yang dibangkitkan pada kebangkitan. Mulai dari zaman Adam, Hawa, Habil, sampai Nuh, sampai Abraham, sampai zaman Musa, sampai Raja Daud, zaman Salomo, sampai zaman para rasul, sampai saat ini yang mati di dalam Tuhan selamat, dibangkitkan, diundang. Kalau mempelai perempuan diundang tidak? Diundang tidak? Saudara ini orang nyentrik. Misalkan saudara ini duit gawe arep mantu, ya Pak Christian Mulya misalkan mau mantu, mempelainya sudah disiapkan, undangan dibuat. Undangan pertama ditujukan kepada anakku sehingga tak dadake manten. Iku teko ya. Pernikahannya sama, ya pernikahanmu. Pak iki mikir tak Pak, mikir tak Pak. Aku ki manten kok mbok undang. Biasanya manten itu turut mengu. Amin. Iki gampangane kayak gitu. Masa
kok diundang. Manten itu turut mempelai berdua turut mengundang. Itu logikanya itu seperti itu. Tapi kalau sudah nyentrik aneh, manten diundang. Nah, kamu saya undang, kamu sama suamimu. Undangan apa Pak? Ya pemberkatan di kamu sama resepsi di kamu. Bapak aneh banget Pak. Gue sing diundang kayak nak boru, nan tulang, opung tua, opung muda, opung kecil, opung besar. Yang babuyun. Nah aku ya harus diundang toh Pak. Mau aku manten nih. Begitulah. Tapi ada yang percaya bahwa orang mati dadi manten. Saking keberangkasnya pengen dadi manten. Termimpi-mimpi tidak apa-apa, itu niat yang apik harus dihargai. Masalah dadi lan orane apa jare Gusti Allah. Amin. Amin. Kalau tidak sesuai firman ya tidak terkabul. Tapi kalau sesuai firman pasti terkabul. Jelas yang jadi manten itu. Mari dilanjutkan dibaca sekarang ya. Ayat yang ke-11 mulai, ayat 11. Mari. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Ya, terus dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri dan ia memakai jubah yang telah dijauh dalam darah. Ya. Namanya ialah Firman Allah. Siapa ini yang naik kuda putih? Namanya Firman Allah. Turun dari surga, berperang, mengadili, menghakimi dengan adil. Terus dan semua pasukan surga mengikuti dia. Semua malaikat mengikuti, orang-orang suci mengikuti. Terus mereka menunggang kuda putih dan memakai linan haus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Nah perhatikan ini, sang raja yang turun dari surga naik kuda putih dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Amin. Amin. Anak laki-laki 3 cirinya, ia akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Maka ia dibawa lari naik ke tahta Allah, duduk di tahta Allah. Surga dibersihkan, 3,5 tahun kemudian dia turun dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja. Oke. Ya, Raja segala raja. Terus Tuhan di atas segala Tuhan. Lord of Lords. Matius 25 tergenapi. Matius 21 tadi. Yesus yang secara simbolis dinobatkan sebagai raja naik keledai. Setelah itu menyucikan bait Allah dan dia mulai memilih satu bangsa yang bisa mempersembahkan buah kerajaan surga. Bangsa yang mau menantikan dia datang kedua. Amin. Bangsa Indonesia dipilih menjadi pionir dalam pembangunan tubuh Kristus. Firman Allah ini pasti digenapi. Oleh sebab itu sudah kasih Tuhan sekali lagi saya dikasihkan bahwa mempelai perempuan Tuhan adalah tubuh Kristus yang hidup sampai Tuhan datang. Mempelai laki-lakinya pun hidup selamanya. Sebagai raja dia hidup selamanya, tetapi sebagai juru selamat dan penebus dosa dia adalah imam besar yang harus mencucur ke darahnya sendiri dari sana. Itu simbol kemenangannya, bahwa sang mempelai pria sudah memercik jubahnya dengan darah dan kudus. Tapi sebagai raja dia tidak mati. Sebagai mempelai dia tidak mati. Dia dilahirkan kembali dan disebut anak laki-laki. Yang dicatat, yang ketiga yang dikandung darah Israel. Ini kelebihan Israel. Ini kelebihan Israel. Israel memang tidak masuk hierarki, tidak masuk 568, sama sekali tidak ada Israel di situ. Jadi di dalam hierarki satu pun hierarki ini tidak ada Israel. Kalau di sini nanti masuknya di sini Israel, tapi dari sini nanti dari rakyat jelata muncul Maria akhir zaman yang akan mengandung anak laki-laki ketiga. Maria itu munculnya bukan dari inti ini, dan di situ kemegahan Israel.
Betapapun seperti apa Israel, Allah itu tetap mengasihi. Amin. Amin. Allah tetap memakai Israel. Oleh sebab itu sekali lagi, hierarki asal Indonesia 341 personil yang dianugerahi kerajaan Allah menjadi pelaksana keputusan Allah. Saudaraku, dari semua yang terjadi pada akhir zaman, saudara dan saya pendek kata harus mampu menghasilkan buah-buah kerajaan. Itu satu kerangka pikiran kita tentang gereja harus diubah. Kalau kita bicara tentang gereja sebagai organisasi, yang terjadi adalah perpecahan, gontok-gontokan, saling beradu doktrin. Saya menghargai apapun doktrin, apapun sektemu saya hargai, asal bersumber dari firman. Kau menyebut Tuhan Yesus sebagai Dia Yesus, kau menyebut Tuhan Yesus sebagai Gusti Yesus Kristus, my Lord, my God, atau kau menyebut dengan nama Yahweh, Yosua Amasiah, saya menghargai. Tidak usah diperdebatkan. Amin. Amin. Nomor satu sekarang adalah kerukunan. Benar atau salah, semakin mendekati terang Allah yang sempurna, semuanya nanti akan diterangi. Yang benar, bahasa Jawa, becek ketitik Allah. Tidak usah kita sekarang saling menghakimi. Yang makan daging tidak usah menghakimi. Yang makan sayur, wah lemah imannya dia. Dan makan sayur, cuma makan sayur. Yang makan sayur tidak usah menghakimi. Yang makan daging, wah termasuk karnivor ini. Kita saling melengkapi. Amin. Kalau kamu makan daging, makanlah untuk Tuhan sebagai kepala gereja. Amin. Artinya daging yang kau makan yakin steril dan tubuhmu sehat. Jangan kamu makan daging rumah jadi pabrik minyak. Kolesterol, LDL-nya tinggi, low density lipoprotein itu LDL lemak jenuh yang biasanya menyumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah koroner tersumbat, jantung membantu kayak nambah, mati seketika. Kurang bagus. Boleh makan daging, tapi kalau berguna, kalau tidak usah dimakan. Umur gue seket kelewat, setakat yanti diri. Dan urip nganti Gusti Yesus rame. Amin. Amin. Apapun problem saudara, kalau saya hidup sampai Tuhan datang, ada jalan keluar. Apapun masalah, sakit apa saja, Tuhan bisa tolong saudara. Amin. Sebab itu perhatikan baik-baik. Ini rumah Allah. Indonesia dipilih. Terpilihnya Indonesia ini bukan kebetulan, bukan karena Indonesia hebat, tetapi karena kasih setia. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara. Haleluya.